Siapa? Yuk. Mau tanya-tanya dulu Pak, sebelum tanya pendapat Bapak tentang mobile aplikasi Bigger, eh, masih ada masalah check-in nggak Pak di Atra Bambulogi, kayak check-innya masih banyak yang bermasalah gitu? Nggak ada ya, orang nggak ada yang check-in lagi dikit gimana mau masalah. Oh iya Pak, berarti masih karena pandemi ya. Terus Ah, untuk evaluasi dari Pak Rizal untuk Bukit Vista, karena ini udah mau akhir tahun, eh, apakah ada Pak seperti mungkin slow respon atau bagaimana? kalau saya bilang sih ininya aja ya, apa distribusinya aja kurang kali ya, pemasarannya. Distribusi. Oh, pemasarannya. Promosinya masih digencar gitu ya Pak? Iya. Oke Pak. Terus kalau yang online hosting kan Bukit Vista sejak pandemi COVID itu kan hostingnya welcome guest-nya kan jadinya online. Apakah eh, Bapak ini masih merasa kurang setuju atau memahami tentang online hosting ini Pak? Saya belum pernah nyoba ya. Hmm. Maksudnya online hostingnya itu dilakukan sama tim Bukit Vista, Pak. Kan sebelum pandemi itu kan tim Iya, Bukit iya. Vista yang datang ke Atra menyambut Iya. tamu. Nah, aman-aman aja dan nggak apa-apa kan Pak kalau masih tetap online hosting selama pandemi? Nggak ada tuh orang Bukit Vista datang ke tempat saya. Oh, masih masih pernah datang ya Pak tim Bukit Vista? Cuma pakai WA doang. Kasih Hmm. tahu sama yang jaga villa. Iya Pak, sebenarnya online hosting ini nanti tim HR itu yang menerima tamu, mereka tetap menyambut tamu itu lewat online, lewat video call, dan lewat telepon. Jadi penerimaan tamunya tetap sama, cuman bedanya cuman dilakukan secara online dan sebelum pandemi itu secara offline gitu Pak. Sebelum pandemi juga nggak ada. Oh sebelum pandemi juga ya Pak? Hmm. Oke Pak, mungkin nanti bisa jadi masukan untuk tim HR Bukit Vista ya Pak. Nih, Um, ya. Pak mau tanya, kira-kira sudah berapa lama ya Pak bermitra dengan Bukit Vista? uh, berapa ya? Udah setahun lebih kayaknya ya. Oh sudah setahun lebih. Kira-kira alasan pertama ikut Bukit Vista, milih Bukit Vista untuk bantu properti Bapak, kenapa Pak? Ya waktu itu janjinya banyak, mau diiklanin lah, mau dibikin webnya, apa-apanya segala macam, tapi nggak ada tuh realisasi. Oh, kita masih melakukan sih Pak, yang di iklan, terus sama website. Hanya saja mungkin komunikasi dari Bukit Vista ke partner yang belum ini menunjukkan hasilnya seperti itu. Tapi saya nggak pernah dikasih tahu tuh iklannya gimana, bentuknya gimana. Katanya mau dibikinin TikTok lah, mau dibikinin Insta Story, tapi nggak ada tuh. Oh gitu Pak. Hmm. Siapa? Nanti saya coba tanya ke tim marketing. Oh ini mumpung ada tim marketing, Aldo mungkin bisa menjelaskan sama Pak Rizal. Aldo? Aldo lagi nggak di situ ya? Ya udah. Nanti kalau Aldo udah balik lagi ke room ini Pak, nanti akan dijelaskan sama Aldo. Tapi sebelum itu Mbak Nadia akan menjelaskan tentang aplikasi Bigger yang akan dibuat dalam bentuk handphone di dalam handphone gitu Pak rancangannya. Silakan Kak Nadia. Oke, dari community sudah selesai? Ya, cukup itu dulu. Oke, terima kasih. Halo, selamat siang Bapak Rizal. Iya, siang. Oke, nama saya Nadia Pak, saya dari Product Development.
Dan kebetulan di sini salah satu project dari PD yaitu mobile app. Oke, sebelumnya Bapak apakah pengguna aktif apa Bapak udah tahu mengenai Bigger, Pak? Nggak pernah tahu. Belum pernah tahu ya, Pak, Bigger. Apaan nih? Oke. Oh, jadi sebenarnya untuk partner saya boleh share screen ya, Pak ya, sekalian. Oke, sambil saya share screen. Jadi mungkin nanti dari tim community bisa ditindaklanjut lagi mengenai partner yang belum tahu ini ya. Jadi gini Pak, di Bigger ini kita punya website gitu khusus partner sehingga bisa melacak misalnya di sini ada kayak penjualan dalam per bulan, weekly sales dan berapa banyak occupancy rates-nya gitu. Lalu juga kita punya feature untuk ngelihat daily guest check-in. Misalnya mau lihat bulan ini ada berapa orang yang check-in seperti itu Pak. Tapi lagi nggak ada yang check-in. Dan juga masalah finance. Di sini kita nunjukin untuk di websitenya kita juga nunjukin masalah berapa banyak pendapatan dalam per bulan di masing-masing OTA dan payout yang udah dikirim apa belum dari situ. Oh, jadi dari Bapak Rizal sendiri belum tahu ya, Pak ya, mengenai ini ya, Pak ya? Belum. Oke, Pak. Oke, noted, Pak. Oke, nah sebenarnya dari PD kita juga lagi buat aplikasi sama seperti ini, tapi dalam bentuk aplikasi yang bisa di-download, misalnya di HP. Kalau boleh tahu, Bapak sendiri pengguna apa ya, Pak? Android atau iOS? Android. Oh, Android. Nah, iya nanti aplikasinya bisa di-download di Play Store. Iya di App Store. Nanti kita atau mungkin di awal kita kasih betanya sehingga Bapak bisa download, bisa coba dulu. Oke, Pak. Sebelum itu Bapak sendiri di laptop atau di HP ya, Pak? Kalau boleh tahu. Saya kadang-kadang di HP, kadang-kadang di iPad, kadang-kadang di laptop. Enggak, maksud saya untuk saat ini. Pakai iPad. Oh, pakai iPad. Oke. Mungkin agak susah kalau ya pakai iPad. Jadi saya tunjukin aja langsung tentang aplikasinya. Nah, oke Pak. Jadi ini salah satu rancangan aplikasi yang kita lagi buat. Sebenarnya udah tahap udah sampai tahap booking untuk untuk development-nya. Jadi mungkin saya bisa share ke Bapak juga kalau Bapak misal mau lihat karena ini bisa diklik ini, tapi bisa saya tunjukin juga di sini secara langsung. Jadi nanti di sini kita ada punya 4 feature penting, yaitu bagian My Property, bagian Booking, Accounting, dan juga notifikasi. Nah, di bagian properti ini, kalau Bapak bisa lihat, informasi apa aja yang bisa Bapak dapatkan, Pak? Oke. Kalau yang Bapak bisa lihat di sini, apa aja yang bisa Bapak dapatkan kira-kira? Nggak tahu, saya belum nyoba. Oh, enggak Pak, maksud saya dari yang Bapak lihat sekarang ini loh. Ya ini kan kayak bookingnya sama aja kayak di Airbnb juga gitu kan. Ya. Menurut Bapak informasi yang ditampilkan di sini bermanfaat nggak Pak bagi Bapak? Maksudnya penting bagi Bapak? Nah ini yang ngelihat siapa? Customer apa yang punya? Bapak sebagai partner. Oh. Ya bagus. Oke. Ada informasi yang kurang nggak Pak untuk masalah properti? Dulu kali ya baru bisa komen. Oh iya boleh. Bapak bisa klik linknya Pak, kalau bisa. Link di mana? Yang tadi saya kirim di sini. Gimana yang lihatnya? Saya nggak biasa nih pakai software ini. Oke Pak. Mungkin nanti saya kasihkan Rosa ya Pak. Mungkin Bapak bisa coba-coba. Ya gitu. Oke.
Oke, Ini next. cuma buat ini ya. Ini buat cuman di Android ya linknya ya. Oh, enggak, ini masih dalam bentuk prototipe, Pak. Jadi belum di development 100%. Jadi ini hanya rancangan prototipe aja. Hanya sebagai desain gitu tampilannya aja. Untuk back-end-nya belum berfungsi. Itu bisa diklik. Iya, bisa diklik semua, Pak. Misalnya nih Pak ya, kalau misalnya saya tunjukin aja, misalnya di sini di booking saya mau lihat ada berapa booking yang ada di sini. Terus saya juga bisa ngelihat misalnya di satu booking ini prosesnya ada apa aja, apakah roomnya sudah ready. Saya juga bisa lihat reservasinya, service yang dibutuhkan dan status payout-nya seperti itu. Jadi udah bisa diklik semua, Pak. Oh gitu. Yap, ya. Ya. Oke, dari Bapak sendiri gimana pendapatnya Pak mengenai informasi yang ditampilkan di sini apakah cukup atau masih ada yang kurang nih misalnya dari Bapak saya lebih butuh ini tapi kok belum ada misalnya belum yang saya butuhkan tuh nggak ada misalnya seperti itu. Ada nggak Pak? Saya sih betulnya ya ini kan kita ada punya properti sendiri ya, tapi orang lain tuh kasih harga berapa nggak tahu. Oh, gimana Pak? Gimana maksudnya Pak? Halo? Iya. Ya, yang penting kan sebenarnya kan analisa pesaing bagaimana gitu loh. Oke, Bapak lebih membutuhkan gimana pesaing dalam properti Bapak gitu ya? Oke. Iya. Kalau boleh tahu hal apa yang pengen Bapak tahu dalam masalah pesaing Bapak? Dalam hal revenue-nya ataukah dalam berapa banyak booking yang mereka hasilkan atau gimana amenities yang mereka punya atau seperti apa Pak? Mungkin Bapak bisa jelasin lagi? Ya kan nggak usah terlalu lengkap lah kan orang juga nggak mau ketahuan gitu. Tapi kan kita bisa tahu dia apa bentuk properti orang berapa, bagaimana, terus harga yang ditawarkan berapa, kan gitu. Jadi kan semua orang bisa lihat, oh sekarang pasaran harganya sekian, jadi saya naruh harga ketinggian atau saya naruh harga kerendahan atau bagaimana kan gitu. Oke. Oh, Terus bisa tahu hari ini sebenarnya yang datang ke Bali berapa banyak, ada 1.000 orang, tapi supply villa ada 5.000, jadi cuma 20% atau bagaimana kan bisa ketahuan. Terus trendingnya orang tuh senangnya mau tinggal di mana, mau di tipe-tipe villa seperti apa, mau villa yang bagaimana, hotel kah atau apakah kan. Jadi buat bisnis pengusaha kan bisa merubah strategi atau memperbaiki strategi, yang paling penting kan itu. Oh gitu Pak. Ya mungkin Bapak bisa lebih didetailkan lagi Pak untuk masalah ini karena ini menurut saya penting juga buat dijadikan feature selanjutnya. Ya. Iya, yang paling penting ada misalnya di sekitar tempat saya ada berapa villa, nah mereka bagaimana, ya kamu bisa tahu. Jadi pokoknya intinya analisa persaingan lah, seperti apa. Kalau cuman tahu-tahu sendiri aja kan, ya buat saya kan itu udah nggak terlalu penting ya. Ada orang datang banyak atau full atau kosong itu kan sebenarnya itu bisa dianalisa kenapa penyebabnya kan gitu. Misalnya kosong gitu, orang lain ngasih harga cuma 300.000, saya ngasih harga 50 juta gitu ya, pasti nggak ada yang mau kan. Iya. Terus kemudian setting pricing gitu kan bisa, oh ya saya setting pricingnya saya segini deh, suggest dari Bukit Vista
kita suggest-nya berapa gitu. Suggest-nya turunin 10% atau 15%, atau saya setuju apa nggak setuju. Nah, harusnya ada mekanisme kayak begitu, lebih ke arah bisnisnya kalau buat si pengusaha. Iya. Bukan hanya dari informasi-informasi kayak gitu. Kalau informasi kayak gitu kan sama aja orang buka apps Traveloka kan gitu. Ya Pak, noted. Oke, ada tambahan lagi Pak, karena ya. Terus yang paling penting lagi juga adalah tamunya tuh ada cerita lah, kalau misalnya bisa di tracking tamunya tuh orang dari mana, dia tuh tukang cuma nyoba-nyoba villa-villa orang, ataukah dia tamunya brengsek, tamunya baik, tamunya apa, kan bisa ketahuan. Juga penting gitu. Karena kalau yang punya villa tuh kan nggak mau didatengin orang, oh saya bayar mahal deh, tapi yang datang orang yang brengsek kan juga nggak mau. Yep. Oke, ada tambahan lagi Pak mungkin Pak? Saya ini menarik sekali sih Pak. Kalau dari saya sih itu aja, pengen ya. Tracking tamunya seperti apa. Ini orang yang booking sekian. Kalau bookingnya udah berapa banyak segala macam, itu kan yang kemarin dari website Bukit Vista aja, menurut saya sudah cukup, udah bagus. Oke. Untuk itu aja sih udah cukup. Tapi kalau mau tambah ke sini, saya bilang nggak mau ditambahnya jangan hal yang sama. Oke. Bicara mengenai nih di Umalas, villa yang masuk ke Bigger ada 50. Lokasinya di sebelah sini. Oh, kita tahu, oh dia pasang harga berapa harga gitu. Terus misalnya ada ketemu orang yang dari Bukit Vista tapi tipenya mau pindah-pindah dari Canggu mau ke ini. Nah, kan bisa di story, Pak ini ada orang nih, tamu kita udah tinggal sama kita 1 bulan, dia kemarin seminggu di sini. Nah, mereka mau seminggu di sini. Gimana pricing? Kita bisa lihat orangnya sendiri tipenya gimana, kelakuannya gimana. Kalau pengalaman Bapak sejauh ini untuk masalah itu dari Bukit Vista sendiri bagaimana Pak? Wah, masih nggak ada informasi gitu loh. Oh, sama sekali nggak ada informasi ya. Dari Bapak apakah juga pernah bertanya gitu sama bagian community atau bagian HR untuk masalah itu? Ya saya tanya tapi ya jawabannya nggak puas. Gitu. Kalau dapat informasinya real kan enak. Orang lain berapa sih sekarang? Si ini, oh ternyata tetangga saya bisa full terus. Kenapa dia bisa full terus? Kan saya bisa belajar. Oh iya, dia bisa full terus gara-gara misalnya apa gitu loh. Misalnya dia tambahin fasilitas apa, dia tambahin apa gitu. Oke. Nah, itu nggak ada. Jadi kita kan harus ikutin tren pasar, maunya pasar gimana gitu loh. Nah, itu yang nggak ada informasinya gitu loh. Oke. Yang paling penting sih analisa pasar lah. Pasar hari ini trennya gimana. Orang yang datang sekarang ke Bali, orang-orang yang hanya memanfaatkan karena kondisi pandemi seperti ini, oh lagi murah gitu. Nah, cuma kan mereka mikirnya lagi murah gitu, layanannya masih sama seperti lagi mahal kan gitu. Nah, itu juga. Misalnya gini, kalau kamu buka restoran jualan steak yang harganya 350.000 gitu seporsi. Sekarang mau dijual, wah kita lagi jual 150, masa kamu jualnya 150? Dagingnya tetap wagyu, terus AC-nya masih nyala terus, ya enggak lah. Kan pasti jualnya 50, dagingnya udah daging lokal, AC-nya dimatiin setengah kan gitu. Iya. Terus mereka komplain, saya bilang ya kamu gimana, kamu bayarnya lagi 1/4 harga normal kok minta servis seperti waktu harga 100% kan lucu. Ya, make sense Pak. Hah? Betul nggak? Iya benar Pak, make sense Pak.
Iya benar-benar. Kalau kamu ada, oh kamu mau ini mau bayar villa saya sehari 6 juta, ya udah nanti datang, mulai dari datang saya kasih tandu emas, saya pijetin gitu lah. Dulu waktu normal, sekarang harganya berapa sekarang sehari? Cuman 400.000. Mana nih kok tandu emasnya nggak ada, mijet nggak ada ya, kan kemprol namanya. Iya benar-benar. Oke. Kan semua orang kan ngasih harga turun, kan berarti juga seluruh fasilitas juga diturunin kan. Kalau nggak bisa ikut. Nah, yang kayak gitu-gitu yang paling penting gitu loh. Bukan, oh bookingnya berapa, ininya berapa. Nggak penting. Oke, Pak. Nah, mungkin selanjutnya saya lebih ke masalah finance ya, Pak ya. Kalau dari Bapak sendiri, pengalaman dari Bukit Vista dalam hal penyampaian finance report-nya setiap bulan itu seperti apa, Pak? Kalau boleh cerita, Pak. Ya, kalau saya finance kan kadang nggak terlalu penting. Hari ini juga lagi pandemi ya. Aku pasti 10%, 15% gampang nggak trackingnya gitu. Oke. Kalau misalnya hari-hari normal, Pak, misalnya hari-hari sebelum pandemik atau mungkin setelah pandemik ini selesai, bayangan Bapak untuk financial report yang udah di Bukit Vista belikan seperti apa, Pak? Ya, karena saya terimanya di PayPal ya, gampang. Saya kan punya software untuk tracking PayPal punya income, gampang. Buat saya sih Oke. ada, jadi nggak ada banyak masalah. Oke. Cuma kalau Kalau ada yang ya, dibikin di sini pakai apps itu ya lebih bagus. Itu sih bagus lah, itu kan dashboard ya. Bicara yep. tentang dashboard yang kamu bikin sih udah oke. Mhm. Ya dashboard ya dashboard. Yep, Yang ya. bikin sih bagus. Saya nggak bilang jelek yang kamu bikin. Tapi kan kamu tanya inputnya gitu loh. Ya Iya. dashboard itu kan dashboard hanya dari sisi keuangan ya bagus. Tapi kan hanya ngelihat dunia sebelah mata gitu loh. Ketika mau lihat dunia kan pakai dua mata. Nah, dua mata itu apa? Satu mata satu lain. Analisa pesaing gitu loh. Bagaimana? Oke. Kalau dari Kan kayak gitu. Nah, oh ya, Pak, ya, Pak. kalau misalnya contohnya Airbnb itu kan selalu nge-update. Nih bulan depan nih prediksinya tamu nggak ada, dia bilang. Di villa yang jaraknya radius 1 kilometer dari kamu, dengan fasilitas yang sama, berdasarkan itu harganya sudah pada harga sekian. Ya, saya tinggal lihat aja, saya ikutin apa nggak saya ikutin gitu loh kan. Itu kan keputusan saya aja. Nah, tapi kan informasinya ada. Gitu loh. Nah, membuka apps-nya Airbnb kan ada. Kan saya juga punya Airbnb di Bandung sama di Bogor. Oke. Oh, Bapak pengguna itu juga ya, Pak? Maksudnya pengguna aktif Airbnb untuk host ya, Pak? Saya host dari dulu. Saya udah Oke. Mungkin saya bisa tanya juga masalah itu. Menurut Bapak, dari experience Bapak sebagai pengguna Airbnb host seperti apa, Pak? Mungkin bisa jadi pelajaran juga buat Bukit Vista ke depannya. Mungkin nggak meniru Plug ya, tapi setidaknya di pelajaran apa sih yang disuka dari partner yang menggunakan Airbnb host gitu, Pak? ya dari Airbnb host itu paling enak adalah ya satu ya bisa langsung komunikasi ya sama yang mau itu kan yang mau tinggal. Itu saya udah tahu reviewnya ini orangnya seperti apa gitu. Kalau saya lihat reviewnya dapat 3 langsung saya tolak kan gitu. Walaupun dia mau tinggal minggu, saya lihatnya reviewnya cuma 3, saya tolak aja, saya bilang waduh maaf nih lagi lagi penuh gitu. Itu kan penting gitu loh. Kemudian kalau saya lihat ini orang baru pertama kali, saya tanya, Ibu udah pernah di Airbnb? Belum pernah, baru pertama kali. Tahu Airbnb itu bukan kayak Wisma, Bu, yang Ibu datang, Ibu berantakin, jual, tinggal pergi jorok. Nggak kayak gitu, saya bilang. Ibu harus memperlakukan rumah Airbnb itu kayak rumah sendiri. Bersih, pulang bersihin. Namanya Airbnb itu kan sharing facility. Bukan kayak soal Wisma yang bisa pakai buat jam-jaman, buat mesum, nggak kayak gitu kan. Saya sukanya adalah Airbnb itu dengan begitu kita bisa, saya sukanya dari Airbnb itu marketnya lebih benar gitu loh. Orang-orang yang mau datang tuh orang-orang yang benar. Bukan orang-orang ngawur. Orang-orang ngawur kan Traveloka. Betul nggak?
wah ketemu cewek nih, udah buka hotel dapat yang paling murah, udah sejak 2 jam sama cewek. Oke, iya benar sih Pak. Benar. Nah, ada datanya lengkap loh itu Traveloka kalau kamu mau tahu. Oh, Bapak juga pakai Traveloka ya Pak? Enggak, saya punya ponakan kerja di Traveloka, dia bilang satu Hmm. hari tuh hotel sekarang dua kali shift, dia bilang. Wow, interesting. Ya, ya, ya. Oke. Karena udah datang pagi sama yang punya hotel dibuka, ini orang udah check out, masuk lagi. Ah, Orang-orang baik semua. iya, benar, Pak. Oke, mungkin ada lagi Pak? Nah, hotel kan nggak ada fasilitasnya, nggak ada hiasan, nggak ada apa, cuma dinding bulat sama dinding tembok sama Tempat tidur. tempat tidur doang sama kamar mandi. Ya, dia mau seberapa berantakan paling cuma spraynya doang berantakan gitu kan. Nah, kalau rumah kan dia acak-acak semuanya, gelas taruh mana, piring taruh mana, hiasan dipindah-pindah, konyol. Oh iya. Villa kan konyol. Ya. Nah, itu yang paling penting adalah analisa pesaing sama analisa tamunya gimana nih, sehingga kalau bisa bikin kayak gitu kamu bisa jualan. Satu, semua orang jadi membernya itu udah diseleksi loh, dibilang gitu. Kenapa orang begini? Ibu sekarang punya bikin villa bagus-bagus, oke lah, hari pertama bisa jual harga 3 juta sehari. You punya properti dalam waktu sebulan berantakan, pecah-pecah, investasi lagi, kapan untungnya kan gitu. Iya. Oh Pak, mungkin saya mau tanya Pak, kalau dari pengalaman Bapak sendiri, dari tamu-tamu yang nginap di properti Bapak, itu gimana Pak? Maksudnya dari yang tamu yang dari bookingnya via Bukit Vista. Menurut Bapak gimana? Kan Bapak belum nggak tahu nih, apa? Kalau yang pokoknya yang awalnya asalnya dari Airbnb baik-baik gitu. Tapi yang asalnya dari booking.com, dari yang lain itu, waduh, itu orang hancur semua tuh. Oh gitu ya Pak ya. Oke. Beda. Saya suruh Bukit Vista kan listing di bukit.com sama Airbnb. Nah, yang kalau abang masuk lewat Airbnb orang baik-baik. Sederhana toh, kamu kan pakai Airbnb kan nggak gampang. Pertama harus pakai bahasa Inggris. Ya, ribet ya Pak. Iya. Habis itu bayarnya harus pakai credit card, nggak bisa macam-macam. Yap. Credit cardnya kalau masih nggak jelas, orang-orang nggak jelas gitu kan, credit cardnya kan sama banknya masih nggak dibuka untuk international transaction, berarti kan nggak pernah traveling kan. Ya pasti nggak bisa masuk di Airbnb. Paymentnya ditolak, credit cardnya nggak kredibel kan gitu. Tapi kalau dari Traveloka segala macam, kredit card abal-abalnya masuk. Bisa bank transfer juga kan Pak ya? Iya benar. Oke, informatif. Kamu kan tahu bedanya orang punya kredit card sama nggak punya kredit card, orang punya ATM sama nggak punya ATM, kelakuannya beda nggak? Beda kan? Iya betul. Itu. Sementara kan saya bilang bahwa ini properti dibikin dengan tujuan orang-orang yang datang harusnya lebih fokus pada sustainable material, bukan hanya cari tempat tidur buat kepanasan. Enggak, hal itu sih saya nggak bikin atra bambologi. Gitu. Mengenai behavior dari orang yang tinggal juga mau seperti apa, hanya sekedar mau cari tempat tidur, bisa bawa perempuan ajut-ajutan murah, bagaimana kan nggak gitu. Iya benar. Oke. Kan bisnis wisata itu kan, ya kan kamu juga tahu, kamu orang wisata lah kan, kita ngomong belak-belakan dulu kan wisata Bali itu bisa naik itu kan gara-gara 80% pelacuran. Betul nggak? Yep. Kenapa Canggu ngetop gitu? Kamu tahu nggak sejarahnya kamu ngetop Canggu? Berapa umurnya sekarang nggak tahu kan? Canggu ngetop itu kan melakukan seperti Kuta di tahun 1984 saya masuk pertama kali Bali. Semua orang Bali sana bisa dipakai. Nah, Canggu iri, ya udah perempuannya dipakai semua, pindah lah tuh bule-bule kampret itu semua. Australia,
Ya, betul nggak? Iya, oke. Menarik. Nah, itu masih dilihat itu. Makanya paling penting Oke. adalah analisa tracking sama tracing. Itu yang saya minta. Mana nih tracing? Oke. Oke, selain itu Pak, untuk yang masalah Airbnb host yang Ngobrol selama sama Rafiq lah. Saya sama Rafiq juga udah paling benci tuh lihat bule-bule kampret. Saya bilang sama Rafiq, Fik, itu kalau bule-bule kampret lo nggak usah tawarin. Gue bilang lah. sama Rafiq ya. Iya Pak. Yang saya dari dulu kan juga ngomong sama orang-orang Bali, kenapa Bali sekarang diisi sama bule-bule kere sih? Iya. Oke Pak, mungkin Sekarang bisa lanjut aja. Ya gimana Pak? di mata dunia tuh kalau mau wisata kere-kerean di mana coba? Tanya deh sama orang di luar negeri. Pasti ngomongnya Bali. Iya. Bukan wisata mewah. Kalau wisata mewah di mana? Gue ke Spanyol, ke Maroko kan gitu, atau ke Monaco. Gua lu punya duit berapa? Gue cuma punya duit $2.000. Dia bilang mau tinggal berapa? 6 bulan. Nah, lu di Bali aja dia bilang bisa tuh $2.000 6 bulan. Jadi boleh kampret. Sana-sana bisa ini nggak bisa ngomong-ngomong, apalagi kalau dari Italia atau dari ini ya, lu bisa jadi pelayan kayak apa kan? Berarti citra Bali ini perlu diperbaiki ya Pak ya? Wah, arah Bali sih saya bilang. Baru tahu sih Pak. Parah, makanya Oke, wisatawan lanjutkan. Jakarta kan jarang ke Bali. Iya. Saya dulu juga, kan saya sebelumnya tinggal di Spanyol Pak, tapi ya emang bener sih apa yang kata Bapak untuk masalah wisata di Bali itu. Iya bener. Ya kan? Kalau Ya. kamu mana-mana ya Pak, omongan saya benar. Kamu panas di Spanyol di mana? Saya di Barcelona Pak. Di Barcelona. Di Barcelona kan semua orang nongkrong di Sol kan? Oh iya benar. Oke. Itu kan orang Spanyol kampret semua yang nongkrong di Sol tuh. Tapi kalau dia udah mulai yang kaya, tempatnya dari dua daerah sana. Itu nggak ada tuh Spanyol kampret itu di situ. Kalau mau sampai gila sampai pagi nggak karu-karuan. Kalau ngomong bagaimana pesta gila-gilaan kan masih lebih gila-gilaan di Sol daripada di Kuta daripada di Canggu. Iya kalau party Spanyol emang gila sih Pak. Nah, akhirnya orang-orang kayak gitu yang datang. Iya benar. Buktinya yang paling ngetop di Jakarta apa di Bali itu kan Meksikola. Kenapa? Kan mirip-mirip di Sol, kayak kamu nggak pernah ke Sol aja. Sama kamu Sol apa bedanya? Hah? Kalau kamu bilang kamu bilang nggak beda, berarti kamu nggak tinggal di Spanyol, berarti kamu sama persis. Ya, Costa del Sol emang terkenal Pak. Ya, mungkin saya lebih mau tanya lagi Pak. Kalau Bapak sendiri sebagai pengguna aplikasi-aplikasi di mobile itu yang paling Bapak suka experience-nya aplikasi apa Pak? Makanya aplikasi yang Bapak ngelihat itu nggak perlu nanya orang Pak untuk coba. Bapak bisa tahu sendiri. Aplikasinya paling bagus ya nggak ada lawan ya, Facebook lah ya. Oke. Facebook, ya. Tapi aplikasi yang bagus, yang nyaman, rata-rata sih udah pada bagus ya menurut saya ya. Kalau kamu dari bagus ya, mau Traveloka, mau Agoda, mau Booking.com, mau Expedia, mau apa ya, 11-12 lah anak ABG. Oke. Tapi Selanjutnya. nggak ada yang bisa punya kasih apa namanya features yang sebagus
Airbnb. Ya. Airbnb Gitu. menurut saya itu yang paling bagus gitu. Oke, untuk masalah bahasa, Pak, kalau dari Bapak sendiri lebih prefer pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, Pak? Bahasa Inggris lah, bahasa Indonesia saya nggak ngerti bahasanya. Oh gitu ya, Pak ya. Oke. Pusing saya apaan nih, darling apalah. Oke, berarti lebih easy to understand in English ya, Pak ya? Iya. Oke. Oke, mungkin Karena ibu saya dari Jawa, bapak saya orang Jawa, jadi lebih gampang bahasa Inggris. gitu ya, ya, Pak. Oke, mungkin dari saya sih hanya itu dulu, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Banyak banget untuk feedback-nya. Mungkin bisa saya dan tim untuk tindak lanjuti. Mungkin dari yang lain ada pertanyaan lagi buat Bapak Rizal? Mungkin mau nanya ini Pak, saya cek di Bigger, akun Bapak udah terdaftar di Bigger, pakai email Bapak sendiri, Rizal Munaf. Apakah kalau ada bookingan masuk ke email Bapak? Ya dikirim lagi deh, ya dikirim lagi emailnya. Saya waktu itu daftarnya pakai email apa sama passwordnya apa gitu. Saya lupa soalnya udah nggak pernah jarang pakai. Siap Pak, nanti saya koordinasikan langsung nanti sama Bapak ya. Ya, tolong ya, kirim ulang ya, biar saya bisa lihat-lihat lagi. Siap Pak. Tanya-tanya tentang kalau marketing. Nah, mumpung di sini ada tim. Yang saya kecewa juga dari Bukit Vista itu adalah mestinya kan bisa siap 3 bulan bikin forward looking gitu loh. Nah, forward lookingnya nggak ada tuh. Mungkin bisa apa Pak? Forward looking gimana Pak? Iya. Kan harusnya kan sekarang udah bulan apa nih, Desember. Nah, atau setiap kuartalan gitu bikin analisa forward lookingnya gimana. Nah ini siap-siap nih bakalan ada begini, tamu nggak akan ada yang datang ke depan. Jadi semua pengusaha segera memperbaiki costingnya, mulai ngeluarin pegawai kayak apa, atau bilang wah nih ke depan bakalan rame nih, siap-siap rekrutmen orang, siapin gitu, properti dicat-cat ulang lagi kan gitu. Nah, itu kan penting prediksinya. Iya Pak, bagus banget. Berarti nanti saya akan sampaikan ke tim untuk bikin analisanya. Jadi seperti evaluasi gitu kan Pak, sama prediksi Apa? ke depannya gimana, supaya seperti evaluasi sekaligus prediksi gitu kan Pak. Iya, itu juga harus ada gitu loh. Iya Pak. Nah, saya evaluasi kemarin Pak Rizal itu 0 loh, tapi padahal orang lain itu udah 60% gitu loh. Kenapa Pak Rizal 0? Karena Pak Rizal kurang begini gitu. Nah, itu harus ada feedbacknya. Iya, Pak. Jadi Tadi kalau mau kan bikin apps berbicara untuk property tentang owner, kalau mau bikin apps untuk property owner itu intinya lebih ke arah kemampuan untuk analisa. Gitu. Oke Pak. Siap. Tadi kita sempat berbicara tentang ya. Gimana Pak? Bukan berarti yang sudah kalian bikin itu nggak penting, itu penting. Tapi kan saya bilang lebih bagus kalau dilengkapi kayak begitu, jadi lebih strategis gitu loh. Bukan hanya sekedar dashboard lihat historical gitu loh. Iya Pak, justru kami berterima kasih banget Pak udah dikasih tahu masukan dari Bapak, jadi bisa lebih baik lagi untuk dilakukan oleh Bukit Vista untuk property owner. Justru itu masukan yang sangat bagus Pak. Oke. Ya. Terus Pak, mungkin dari Aldo, mumpung ada tim marketing, tadi kan sempat berbicara tentang marketing nih, kayak janji bikin story Instagram
Atra Bambulogi, TikTok. Mungkin dari tim marketing boleh jelasin nih sama Pak Rizal. Ya boleh. Jadi sebenarnya kita juga udah ini sih Pak, berapa kali kita uh, bikin ads, bikin di Instagram, di Facebook segala macam. Kita bikin ads buat promosiin properti kita. Boleh saya tunjukin kali ya Pak, biar kelihatan sebenarnya apa sih di marketing yang kita lakuin gitu ya. Jadi kalau di marketing itu kita beberapa kali sekarang itu kita lagi ada campaign ini Pak, promo akhir tahun ini kita share di ini Instagram Ads, terus juga di Facebook Ads. Dan itu ntar kalau dari sini tuh bakal masuk ke website kami. Ini long term rental. Jadi sebenarnya properti Bapak juga kita iklanin di sini nih. Jadi kita ngiklaninnya banyak nih Pak. Jadi properti Bapak juga memang salah satu yang kita iklanin juga di sini. Terus kita bikin page sendiri buat propertinya Bapak. Gitu sih Pak. Terus juga kalau di Instagram kita juga sebenarnya post di Instagram kayak ini. Ini kan Atra ya Pak ya. Kita juga sebenarnya posting sih Pak. Mungkin memang hasilnya memang belum terlalu kelihatan buat bookingannya, tapi tentu kita juga pasti berusaha sih Pak buat mengconvert bookingan buat Bapak kan Bapak dapat bookingan, kita juga dapat revenue gitu kan Pak. Jadi memang kita pun tetap berusaha buat bikin marketing plan buat Atra juga buat properti lain yang sama kita gitu sih Pak. Yang bisa saya jelasin, Ya, cuman memang belum kelihatan gitu aja. Ya makanya yang saya bilang itu kan adalah gini, bahwa kalian kan waktu datangin setiap properti, tentunya kalian punya bilang, oh ini uniqueness-nya begini, uniqueness-nya begini, uniqueness-nya begini. Nah itu yang harus dinaikkan gitu loh. Ya benar Pak, benar. Nah, itu yang saya bilang, mana tuh janji-janjinya dulu, jadi janji palsu, saya bilang. Kan kalau juga ya. Saya bilang kan waktu itu dia bilang kan banyak orang datang, dia mau punya story, kenapa saya mau tinggal di tempat ini gitu loh. Misalnya dia bilang, oh saya story-nya senang di tempat ini karena ini di samping sebuah pura yang apa. Nah kalau di Atra Bambulogi kan orang bilang, kenapa mau tinggal sini, karena properti ini disusun dengan konsep environmental friendly. Nah itu nggak ada sama sekali gitu loh. Sebenarnya ini sih Pak, jadi kan karena kita lagi pandemi juga, jadi kita pokoknya yang penting kita bisa masuk, kita bisa datengin bookingan aja dulu Pak. Jadi sebenarnya itu sih Pak. Jadi buat campaign lebih advance kayak gitu, kita mungkin ketika udah rame lagi kita bisa bakal bikin lebih banyak campaign lagi, karena kita sekarang fokusnya ke situ sih Pak. Jadi yang penting bikin bookingan dulu gitu. Kedepannya kita bakal kayak gitu sih Pak. Tapi yang saya bilang adalah tim Bukit Vista itu tidak punya kurator, ngerti nggak? Artinya kurator yang menceritakan kenapa kamu tinggal di properti ini, karena menarik, karena salah satu dari properti itu pintunya itu dibuat sejak tahun 1660 gitu loh. Pintu ini dipakai waktu di Penogoro lagi ditembak misalnya kan gitu. Kan ada story kan sebenarnya. Ya kayak gitu-gitu mesti dijual. Gitu. Yap, benar Pak. Kemudian kenapa kamu tinggal di sini? Karena kamu tinggal di sini, kamu punya experience ngerasain nuansa Jawa, nuansa ini, nuansa ini. Nah, jadi orang tahu mau beli properti itu kan harus ada rasionalnya gitu loh. Bukan cari properti hari ini cuma menjual, oh ya luasannya 34 meter persegi atau 24 meter persegi, ini, bla bla bla. Kalau kayak gitu artinya dijual kan generik. Ngerti nggak? Yap. Kalian kan pernah belajar kuliah marketing. Iya. Kalau marketing ada namanya kamu jualan generik atau jualan augmented gitu loh. Ya Pak, ya. Kalau jualan generik ya cukup aja bikin hall-hallan gitu. Oh, kamu ini properti ini berapa luasnya? 20 meter kali 60 meter gitu kan. Nah, bisa main bola lagi dalamnya. Tapi apa ya, hanggar pakai gede kan gitu. Nah,
tapi ya mungkin laku. Karena apa? Karena kamu bisa tenang-tenangan. Karena aku bisa main bola di dalamnya. Karena nggak ada perabotan, lo bilang gitu. Masa lo mau bikin ada perabotan bisa main tenang-tenangan bola kan enggak. Nah di sini kamu bisa menikmati karena property ownernya bikinnya dari ini, nanti kamu bisa ngerasain ininya segala macam. Nah jadi nggak ada tiba-tiba datang sebuah rumah itu kan ada genrenya bikin dangdut, ada genrenya bikin jazz, ada genrenya bikin rock. Tiba-tiba customernya doyan dangdut, masuk satu klub isinya jazz gitu ya, mau muntah karena dia bilang sialan nih gue nggak ngerti, ternyata masuk klub jazz kan gitu ya. Nah, ya Pak, makasih ya Pak. Yang saya bilang ya. Nah, dari jualan itu jelas gitu loh bahwa misalnya nah sehingga Bukit Vista sendiri menjadi berkelas, nggak akan mau melisting sebuah properti yang nggak lagi comply dengan environmental friendly misalnya. Yap. Nah, jadi ada punya posisi gitu loh. Yap, benar Pak. Kalau nggak punya posisi ya kalian nggak bisa ini. Toh kalian juga kan paling tinggi cuma punya berapa properti? Paling cuma berapa? 400, 500, atau 1000 kamar gitu loh. Kalau turis yang datang penduduk sedunia ini ada 7 miliar, kamu bisa marketingnya semua. Kenapa kamu mau ke Bukit Vista? Masuknya karena the whole package services yang ada di Bukit Vista adalah begini gitu loh. We are collecting villa that is really comply to our future generation kan gitu. Mulai apa aja, mulai dari Atra atau villa yang lain, saya nggak tahu yang lain. Itu juga semua hari ini semua villa-villa baru dibuat dengan konseptual, tidak hanya bikin begini belum jadi gitu loh. Kalau bikin begini bikin losmen aja kotak-kotak, karena bisa jual jam-jaman. Ya enggak, 1,5 jam cukup tuh 50.000 kan gitu. Kalau bayarnya 200.000 ganti, kalau nggak bayar 150.000 sepertinya pakai bekas yang lama kan gitu aja. Iya Pak ya, benar-benar. Ya, jadi ya, Pak. Itu yang saya bilang. Ya Pak. Mana identitas? Saya nggak lihat ada identitas. Yap. Ya. Kalau kamu nggak punya identitas, kita kan susah. Yap, benar Pak. Benar. Kalau kamu nggak punya identitas, kemana mau cari pasangan hidup itu ya, nggak punya identitas kan? Iya Pak. Iya. Ya sama aja lah. Kamu ketemu misalnya ada 100 perempuan cantik semua, yang kamu cari kan identitasnya bukan cantiknya untuk jadi istri. Betul sekali Pak, benar Pak. Ya mana kamu cobain? Betul nggak? Benar sekali Pak. Jadi dikerjain gitu loh. Mungkin back to Rose lagi. Jadi kalau bisa saya simpulkan itu Pak, maksud Bapak itu promosikan identitas masing-masing properti gitu ya Pak. Jadi supaya tidak terlihat sama di iklannya gitu loh. Jadi kayak villa ini ya kayak sama aja dengan yang lain, ya cuman punya kamar, tapi harus menonjolkan identitas dari masing-masing properti gitu ya Pak. Di situ tulis tuh ada genre villa yang bisa mabok-mabokan, nih villanya gila-gilaan, ada genre yang kamu cantik-cantikan, rapi, menjadi orang terhormat di sini, yang kamu yang ramah lingkungan begini, kan bisa. Iya benar Pak. Dari semua segmen, tapi kamu klasifikasikan, ya kamu tanya, emang kamu udah benar nih, nggak salah pilih nyiring, emang kamu suka dangdut, karena ini kamu pilih tuh villanya tipenya rock gitu. Nanti kamu bisa sakit jiwa lagi kan gitu. Iya Pak. Dangdut ini ada nih tempat bisa dangdut, ajut-ajutan gitu, ngundang semua orang, party gila gitu, ada kan gitu. Dan itu juga bukan berarti yang kayak begitu murah. Saya ada teman tuh yang di orang Prancis jualan villanya sehari itu kurang lebih $1.200, ada 4 kamar. Itu benar-benar terang-terangan ya. Kamu mau orgy party juga boleh di situ. Oke Pak. Nah, tapi kan ada kategorinya. Jadi kamu gimana Pak?
bisa Oh, jualan yang ada. kategori. Dibikin kategori, villa buat mabok-mabokan ada di sini, villa buat yang kamu cantik ini begini, kan ada segmental, betul nggak? Belajar marketing kan? Iya, siapa segmentasinya ya? Iya, itu dikerjain dong, jangan kayak model ke Traveloka tempur gitu, main hajar aja. Habis itu Traveloka cari duit, pasang iklan kan gitu. Siap Pak, dimengerti. Makasih banyak masukannya Pak. Jadi teringat Ya, salah satu villa itu yang identik dengan apa? Yoga, namanya Yoga Sircer Bali. Jadi mereka itu menawarkan kegiatan yoga. Jadi tamu-tamu yang datang ke sana tuh apa ya, bakalan melakukan kegiatan yoga secara gratis sama ownernya kayak gitu. Jadi mungkin itu ya Pak, salah satu contohnya ya. kalau kamu udah mengerti itu, sanksinya kamu bisa kasih jual additional services sama saya, misalnya Iya. Pak mau ada fasilitas tim kelompok komunitas sepeda gitu loh. You want a biking, it is a biking packaging begini kan gitu. Mau karena kita ada guide, ada kerjasama dengan ini. You wanna go for misalnya biking atau hiking whatever gitu. Atau mau if you wanna have I'd say barbecue on open air, kalau kamu katakanlah di Atra gitu ya, kamu tutup penampilannya, you can go in with your couples gitu ya, 6 couples, dan kita bisa sediain chef di situ, karena sama property ownernya diizinkan untuk bikin open tables di gardennya, di yardnya kan gitu. So you can provide with the chef, jualan makanan segala macam. So we can bikin bikin rame gitu loh. Ngerti nggak? Karena hari ini kalau jualan akomodasi aja udah nggak laku. Harus jual nilai ya Pak. Yang dijual Ngerti, nilai Pak. gitu. Nah gitu loh. Ya. Saya kewanya ini Bukit Vista kok sama dengan yang lain. Padahal dulu waktu pertama kali saya bicara sama siapa sih, kalau saya lupa namanya, dia udah keluar, saya tanda tangan kontrak, 2 minggu kemudian dia keluar. Saya bilang, wah kamu sialan, saya bilang. Dulu ceritanya begitu. Oke, Pak. Itu yang mesti di kalau nggak saya ngomongnya gampang. Bukit Vista minta fee berapa sih? Oh, gimana Pak? Saya 10%. Ya kalau cuman kamu nggak ada beda dengan yang lain, akhirnya kan saya mempertandingkan kamu sama fee doang, toh, betul nggak? Iya, iya Pak. Hah? Betul nggak? Iya benar Pak. Bukit Vista nggak ada identitasnya, sama aja sama yang lain. Kenapa ada orang lain nih lagi gimana lagi beku gitu? Saya Pak 10% juga kita semua OT ada dan segala macam. Ya Bukit Vista saya bilang, waduh sorry deh, kita 15%. 10% mau naik. Tapi kalau Bukit Vista punya identitas, punya bawa ini orang-orang yang berkelas, kamu bisa bilang, Pak nanti sama orang itu dimasukin boleh kampret. Oh Bapak maaf propertinya rusak. Lain ceritanya, kita mikir jadinya. Kalau dari yang saya tahu identitasnya Bukit Vista itu seperti yang Bapak bilang sih Pak. Jadi kayak villa itu sebagai sharing home gitu loh. Jadi nggak cuman guestnya aja yang merasa senang, tapi juga pemilik rumah juga merasa senang. Jadi identitas Bukit Vista juga sejalan dengan visinya Airbnb yang saya tahu seperti itu Pak. Tapi mungkin nanti masukan-masukan dari Bapak akan saya bicarakan ke tim supaya perbaikan lagi. Iya Pak. Ya makanya di digital marketing diperbaiki, di target market, di segmentasi diperbaiki. Iya Pak, siap. Ada lagi Pak yang mau ditambahkan dari Pak Rizal? Udah kebanyakan kamu enak.
Nggak apa-apa Pak, masukannya bagus-bagus. Oh ya Pak, kalau masalah teknis di properti Atra selama ini yang masih agak susah untuk diselesaikan ada nggak Pak? Ya, namanya dari pandemi gini kan budgetnya saya kurang ya, pasti ada masalah terus. Maksudnya mungkin kayak masalah ACK, elektronik di properti, atau masalah kayak yang aku lihat di WhatsApp itu laron-laron itu apakah masih sulit diselesaikan Pak? Kan itu juga sekarang kan gara-gara COVID ini kan binatang aneh pada keluar semua kan. Nah, itu sih nggak ada. Kayak kamu aja kalau sudah kan pasti keluar barang-barang aneh gara-gara COVID kan. Jadi aku masih bisa dihandle, iya Pak. Masalah itu sih. Oke Pak. Siap. Oke. Nggak ada lagi ya dari Kak Nadia dan Kak Aldo? Oh iya, sudah cukup ya. Iya Pak. Terima kasih banyak ya Pak buat kesediaannya, terus sudah ngasih banyak masukan-masukan yang sangat jujur dan itu sangat membantu kami, dan ya kami akan lakukan masukan-masukan Bapak dan memperbaiki untuk Bukit Rizka ke depannya lebih baik. Sebelum itu Pak, boleh minta foto bareng nggak Pak? Waduh, saya lagi di daerah nggak bagus, ntar aja deh ya. Oh, oke Pak, siap, nggak apa-apa Pak. Kalau begitu terima kasih banyak ya Pak Rizal. Nanti saya hubungi tentang biggernya. Oke. Ada Pak. Terima kasih ya Pak.